Seorang remaja perempuan berinisial FA 16 tahun ditemukan tewas di hotel kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ya, polisi menduga korban dicekoki narkoba sebelum tewas. Polisi masih menyelidiki kasus kematian remaja perempuan berusia 16 tahun berinisial FA di hotel di kawasan Senopati Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban diketahui datang ke hotel tersebut pada hari Senin siang lalu. Kemudian korban dibawa keluar hotel saat malam hari dalam keadaan tidak sadarkan diri oleh dua orang pria terduga pelaku. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan sebelumnya menerima laporan dari RSUD Kebayoran Baru terkait adanya seorang remaja putri yang meninggal saat tiba di RSUD Kebayoran Baru. Polisi menduga adanya perbuatan penyalahgunaan narkotika kepada korban di hotel tersebut. Diketahui sebelum meninggal korban dan temannya APS 16 tahun dibawa oleh dua orang laki-laki ke hotel tersebut. Diduga terjadi penyalahgunaan narkotika di dalam hotel tersebut dan diduga juga terjadi dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak, dalam hal ini adalah persetubuhan ataupun pencabulan terhadap anak. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi di hotel. Saat ini pihak polisian masih mendalami kasus meninggalnya korban. Sementara untuk satu korban lain APS 16 tahun masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Dari Jakarta, Den Helmi Sayengbati, iNews melaporkan. Pemirsa sempat kabur usai melakukan penusukan kepada mantan istri sirinya di Semarang. Pelaku akhirnya ditangkap polisi. Pelaku terpaksa dihadiahi tipas panas akibat tidak kooperatif saat akan ditangkap. SA mengalami luka-luka di sekujur tubuh setelah dianiaya MN, mantan suami sirinya, di halaman rumah majikan tempat korban bekerja di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pelaku yang dalam pengaruh minuman keras langsung menganiaya korban hingga menderita luka di bagian leher, dada, ketiak, dan tangan. Tak berselang lama, petugas unit Resmo Polrestabes Semarang berhasil menangkap pelaku MN. Pelaku terpaksa dihadiahi timba panas karena tidak kooperatif saat akan ditangkap. Pelaku mengaku tega menganiaya korban karena rasa sakit hati dan dendam. Selain pelaku, petugas juga mengamankan pisau yang digunakan untuk menganiaya korban. Udah siap dari rumah. Emang kamu mau lukai itu korban? Hujan enggak. Enggak apa-apa. Ngomong apa-apa. Pak, itu udah berapa kali, Pak? Saya sakit hati terus selalu Kamu posisi mabuk nggak waktu itu? mabuk kuat satu teko berdua. Suami siri dari korban. Suami siri dari korban yang dimana pelaku ada permasalahan dendam, ya, sehingga pada waktu itu bersangkutan minum bersama temannya dengan minum-minuman keras sehingga mencari korban, sehingga korban langsung melakukan penusukan seperti dengan CCTV mungkin yang rekan-rekan bisa lihat. Setelah sempat kritis, kondisi korban mulai membaik dan menjalani proses rawat jalan. Sementara atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita yang menderita luka bakar akibat dianiaya suami dan sudah dirawat selama 3 minggu di rumah sakit, akhirnya tewas di Cirebon, Jawa Barat. Motif penganiayaan sendiri akibat suami terbakar cemburu. Usai dirawat selama 3 minggu akibat luka bakar di sekujur tubuh, Anis Maliantin, 33 tahun, akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Gunung Jati, Cirebon. Korban terluka akibat dianiaya suaminya, Ari Bakhtar, akibat terbakar api cemburu. Jasad korban segera dimakamkan keluarga di tempat pemakaman umum tak jauh dari tempat tinggalnya. Keluarga berharap pelaku diganjar hukum setimpal atas aksi kejinya kepada korban. Setelah kejadian ditaruh di Rumah Sakit Mitra Plumbon. Berapa hari? 1 minggu. Terus tidak bisa BPJS karena kekerasan. Jadi minta keringanan, kata pihak pelaku. Minta dirujuk ke Rumah Sakit Gunung Jati supaya bisa BPJS. Saat ini pelaku sudah diamankan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Seorang wanita ditemukan tewas dengan kondisi tertelungkup di kamar sebuah rumah di Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, diduga korban tewas dianiaya teman prianya. Warga Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, digegerkan dengan tewasnya seorang wanita di kamar teman prianya, Jalan Karya Sehati, Gang Sepakat. Saat ditemukan, wajah korban, MS, penuh luka lebam dan luka bakar api rokok di bagian dada yang diduga dilakukan oleh teman prianya, MRN. Menurut salah satu warga, ia sempat mendengar suara wanita teriak meminta tolong dari dalam rumah terduga pelaku. Merasa takut, ia pun langsung memberi informasi ke warga lainnya, lalu mendatangi rumah terduga pelaku dan langsung mendobrak pintunya. Mengetahui warga datang, terduga pelaku langsung kabur dengan memanjat atap rumah. Ada perempuan di dalam itu minta tolong, katanya gitu. Kenapa kalian nggak ngelapor ke Kepling? Saya bilang kan, kami tidak berani, katanya kan. Saya lah inisiatif sendiri, saya panggil orang di ujung itu, anak-anak mudanya, untuk kesini mendobrak sini. Silan di dalam, udah kami dobrak, udah nggak ada silan ini, udah mati. Kini korban telah menjalani otopsi dan identifikasi oleh tim Inafis Satreskrim Polrestabes Medan. Sementara terduga pelaku masih dalam pengejaran polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapahar Rahab, iNews. Terima kasih Anda masih di Lintas iNews Pagi. Pemirsa, 2 pelaku begal ponsel berhasil diringkus polisi di Depok, Jawa Barat. Dalam sehari pelaku kedapatan berhasil mencuri ponsel sebanyak 3 kali. Kurang dari 1 kali 24 jam, Satreskrim Polres Metro Depok berhasil meringkus kawanan begal, yakni NA dan WA. Usai aksinya sempat viral di media sosial. Pelaku telah 3 kali melakukan pembegalan telepon genggam dalam 1 hari. 1 korban siswa sekolah menengah pertama mengalami luka bacok pada bagian pinggang sebelah kirinya. Aksi pelaku sempat viral di media sosial. Pelaku menghadang seorang pelajar dan langsung meminta telepon genggam yang dibawanya. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit. Begitu kejadian langsung datang ke TKP, terus melakukan pengecekan terhadap CCTV yang ada dan plat motor yang terlihat, ya. Dan kita mendatangi asal dari pemilik motor itu dan kita mendapatkan pelaku pertama. Pelaku pertama ini ditangkap di Sawangan. Hingga kini, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap motif kedua pelaku. Sementara, 1 korban begal masih mengalami luka dan harus dirawat di rumah sakit. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews laporkan. Pemirsa, seorang nenek di Mandaling Natal, Sumatera Utara ditemukan tewas di kebun dengan kondisi mengenaskan. Korban diduga dimangsa harimau Sumatera lantaran polisi menemukan jejak dan kotoran harimau tak jauh dari lokasi penemuan jasad. Jasad Arni Lubis, 70 tahun, yang diduga diterkam harimau langsung dibawa petugas ke puskesmas setempat untuk penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya, korban warga desa Huta Padang, Ulu Pungkut, Mandailing Natal, Sumatera Utara, ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi luka bekas gigitan dan cakaran binatang buas. Diduga binatang buas tersebut adalah harimau Sumatera, karena tak jauh dari lokasi penemuan jasad korban ditemukan jejak kaki dan kotoran harimau. Ditemukan korban dalam kondisi kepala atau terdapat luka seperti cabikan hewan buas. Tidak jauh dari lokasi penemuan mayat ditemukan jejak hewan buas, yaitu harimau Sumatera, berikut dengan kotorannya. Diketahui kemunculan harimau Sumatera di desa tersebut sudah berulang kali terjadi. Untuk menghindari serangan harimau, petugas mengimbau warga untuk lebih waspada dan mengurangi aktivitas berkebun. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.